Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Indramayu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachi. Bersama saya Heriatul Zana dari SMP Negeri 1 Pasekan, Supriyadi dari SMP Negeri 3 Jatibarang, Aris Sutanto dari SMA Negeri 1 Pidana. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Oh iya, besok itu supervisi jadwalnya ya. Iya, Bu Jana Pak. akan Iya. mensupervisi Ibu Rena. Ya. Apa nih yang bisa saya bantu untuk supaya kegiatan besok itu Ibu coaching dengan Ibu Rena? Oh, iya Pak, saya untuk kegiatan besok itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu presence ya Pak ya, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak yang ingin saya Kalau untuk kembangkan. kehadiran penuh itu kan akan sejawat kan Ibu Rena itu ya, Iya. sama-sama mapelnya ya. Iya. Jadi yang paling pikiran menurut Ibu yang bisa istilahnya yang lebih ini kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan dari ketiga tadi? Ya, sebenarnya yang ingin saya kuasai dan ingin saya kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut yaitu ada dua Pak, yang mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot. Karena untuk Kenapa? Ya, karena untuk mendengarkan aktif itu mungkin ketika kita ada permasalahan mungkin sangat susah ya untuk orang-orang tertentu, dan juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu harus punya keahlian mungkin ya Pak. Menurut saya ini tidak mudah bagi orang-orang tertentu, apalagi saya, jadi harus memerlukan pemikiran seperti itu Pak. Iya. Tapi kaitannya konteksnya dengan kegiatan supervisi itu sendiri kan. Iya. Oke, terus apa nih yang pengen saya amati dari Ibu untuk besok itu? Yang ingin diamati ya itu tadi Pak, bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachi gitu ya, dan bagaimana coachi itu bisa menanggapi pertanyaan yang saya ajukan. Itu sebenarnya yang belum begitu saya kuasai dari proses coaching nantinya, itu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Jadi begitu ya. Pernah kan ngobrol dengan rekan kantin gimana Ya, gimana rasanya kalian? Ya, kalau yang seperti itu sih biasa aja Pak. Iya. Tapi juga kan kadang kita sering ngobrol tentang pembelajaran di kelas juga kan, meskipun kita sambil makan bakso secara tidak langsung. Dan kita juga biasanya pasti ngobrol tentang kegiatan pembelajaran juga di kelas sambil makan bakso. Nah, mungkin cara-cara seperti itu bisa juga sedikit banyak akan lebih kehadiran penuh juga akan lebih dirasakan, atau secara tidak langsung juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin akan membuat susah dari Ibu Rena tadi akan menjadi lebih gampang dijawab. Iya, terima kasih sarannya. Seperti itu. Ya, kemudian ini biasa ada catatan. Nah, kita udah ngobrol ya tentang bagaimana besok nanti Ibu melaksanakan supervisi. Hari ini kita sudah bicara sedikit banyak nih apa yang bisa disimpulkan dari untuk besoknya. Tapi yang tadi yang sudah didapat seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktifnya atau membuat pertanyaan berbobot tadi sudah bisa tergambarkan sama Ibu Jana. Iya sudah Pak, alhamdulillah dengan proses pasca observasi ini saya mendapatkan gambaran tentang kompetensi coaching ya Pak ya, tentang tadi kehadiran penuh,
penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Ya, harapannya gimana nih setelah kita melakukan observasi ke depannya? Ya, harapannya ketika nanti saya melakukan proses coaching atau proses supervisi itu coaching itu nanti dapat bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, atau coaching itu dapat menentukan langkah-langkah sendiri dari penyelesaian masalah yang terjadi pada proses pembelajarannya, mungkin seperti itu Ya, Pak, ya. harapan saya. Ya. Oke, semoga kegiatan untuk coaching besok bisa berjalan dengan baik. Semoga Uci nanti bisa lebih, Bu Rena bisa lebih mengetahui langkah-langkah seperti yang kita harapkan. Ya, Saya pikir itu saja untuk hari ini. Selamat melaksanakan coaching, Bu Rena, dan semoga bisa lebih menambah, bisa lebih meningkatkan kualitas pendidikan kita di sekolah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tadi ada yang apa? Tadi Ibu mengundang saya. Ya Pak, saya tadi memanggil Bapak. Begini Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak ya, sekitaran 10 sampai 15 menit terkait dengan perkembangan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Iya Bu, nih kebetulan saya ini ada yang perlu dibicarakan nih Bu ya di dalam kelas pembelajaran itu Bu. Kebetulan sekali kita baru Ibu memanggil saya. Oh iya, sebenarnya apa yang akan Bapak bicarakan? Ya. Ini Bu, berkaitan dengan pembelajaran memang karakteristik siswa itu kan berbeda itu ya, juga begitu juga dengan kayak dalam belajar tuh Bu, anak-anak kan juga beda. Maka dari itu Bu, ya saya akui sih ada anak-anak yang masalah nih, maksudnya Bu, kalau menurut saya karena tidak ada motivasi untuk belajar. Memang dari sekian banyak siswa itu Bu, hanya satu sih yang malas-malasan. Oh begitu ya, jadi kira-kira yang ingin Bapak harapkan dari pembicaraan kita ini apa ya? Ini Bu ya, memang anak itu beberapa minggu akhir-akhir ini Bu memang tidak menunjukkan motivasi semangat belajar. Jadi anak ini cenderung pada males-malesan gitu. Tetapi kalau saya biarkan terus menerus kan Bu, artinya anak ini akan tertinggal dengan teman-teman. Berarti dengan pembicaraan ini Bapak ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya terkait dengan murid-murid Bapak. Betul Ibu, maksudnya minta bantuan lah Ibu selaku kepala sekolah ya Bu ya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih yang sedang Bapak alami sekarang ini? Ya tadi itu Bu, memang anak-anak ini ya kalau dari 32 siswa ini yang 30 satunya itu sudah bagus, sudah bisa mengikuti pembelajaran di kelas saya ini dengan baik. Tapi hanya satu anak ini artinya kadang-kala menampakkan diri artinya tuh Bu, dengan bahasa tubuhnya tuh ya yang kurang saya senengin tuh Bu, artinya tuh jadi malas-malasan tidur-tiduran, kadang-kala ogah-ogahan untuk menulis begitu Bu. Jadi pokoknya intinya tidak bisa ikutilah pembelajaran saya ini dengan baik seperti yang lainnya itu. Baik, berarti siswa tersebut kurang semangat dalam belajar ya Pak ya. Betul. Ketika Bapak mengajar siswa tersebut bermalas-malasan sehingga sepertinya tidak ada semangat dalam belajar. Iya. Berarti masalah Bapak itu menghadapi anak yang kurang semangat dalam belajar ya Pak yang dalam ketika Bapak mengajar di kelas. Menurut Bapak sendiri, siswa yang mempunyai semangat yang tinggi itu yang seperti apa sih? Ya, anak yang semangat menurut saya pribadi itu paling tidak artinya tuh dia itu senang lah dalam belajar itu. Paling tidak itu menurut saya mati itu ukurannya tuh. Jadi pokoknya senang dalam mengikuti pembelajaran, lalu tidak
menampakkan postur tubuh atau bahasa tubuh yang kurang menyenangkan saya lihat tuh, itu paling tidak masuk ukuran saya. Ya, agar tadi membuat siswa senang dalam belajar. Kira-kira yang dapat Bapak lakukan itu apa dalam proses pembelajarnya agar siswa itu semangat dan senang dalam belajar? Maksudnya rencana ya Bu ya? Iya. Rencana yang akan saya lakukan Ibu. Ya memang dari awal kan saya sudah sampaikan ke Ibu tuh bahwa dalam pembelajaran ini anak memang mempunyai karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda. Memang ya Bu, saya akui sih. Iya. Maka dari itu rencananya saya untuk membantu anak ini Bu, yang satu ini yang bermalas-malasan tadi itu, saya akan menggunakan atau menyesuaikan Bu gaya belajar anak itu sendiri. Mungkin yang sudah kita pahami bersama bahwa di dalam gaya belajar itu memang ada tiga itu ya, ada yang visual, ada yang auditory, juga ada yang kinestetik. Mungkin itu nanti akan saya terapkan dalam gaya belajar itu juga. Begitu juga dengan metode pembelajaran saya, mungkin saya lebih tingkatkan lagi, juga saya sesuaikan dengan pembelajaran untuk membantu anak ini. Baik, langkah Bapak untuk membuat anak senang dalam belajar itu sangat baik sekali ya, saya setuju. Lalu kira-kira siapa ya yang nanti yang akan membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini? Iya betul Bu, jadi dalam menyelesaikan masalah ini yang pertama akan saya minta bantuan orang tua. Bagaimanapun motivasi belajar anak ini yang pertama adalah dari motivasi orang tua. Makanya yang pertama saya akan bicara Bu, pertama ya dengan dirinya anak itu sendiri, lalu dengan orang tuanya, supaya nanti bisa memotivasinya. Lalu ini Bu, saya mau mengajak gitu, guru yang lain tuh kan, kalau di kita ini ada guru selain wali guru kelas itu kan Bu, ada guru PAI. Barangkali guru PAI bisa memberikan motivasi kepada anak tersebut. Lalu barangkali dia mempunyai apa nih Bu, cara-cara belajar ya Bu, barangkali di pelajaran lain senang begitu, tetapi ketika di pelajaran saya kurang senang. Lalu bagaimana cara-cara barangkali anak ini bisa senang, nanti saya tanyakan ya Bu dengan guru-guru PAI pengalamannya dalam mengajar di kelas ini ya Bu ya, kayak ini juga mungkin dengan wali kelas yang lain ya Bu ya, karena ini SD kan Bu ya. Jadi wali kelas yang lain barangkali cara menangani nih masalah anak yang malas-malas seperti ini dan bangkit lagi motivasinya itu bagaimana. Nanti akan saya ajak kolaborasi nih Bu untuk menyelesaikan masalah. Ya, baik, bagus sekali solusi yang tadi Bapak akan terapkan ya. Kira-kira kapan sih Bapak akan melakukan hal yang tadi Bapak sebutkan? Ya, insya Allah Bu akan saya lakukan dalam 1 atau 2 minggu ini. Akan segera saya lakukan secepatnya biar segera terselesaikan masalah anak ini dan muncul kembali motivasi belajarnya. Oh, baik Pak, saya tunggu perkembangan 1 sampai 2 minggu ke depan ya Pak ya, apakah sudah berhasil atau belum. Terima kasih Bapak sudah mau berbincang dengan saya. Semoga apa yang Bapak rencanakan tadi, apa yang Bapak langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah Bapak tadi dapat terlaksana dengan baik sehingga anak tersebut semangat lagi dalam belajar. Iya, terima kasih Bu atas dukungannya itu ya. Saya akan laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Bu, sehingga dalam pembelajaran di sekolah kita ini artinya semuanya termotivasi, khususnya pada peserta didik ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Saya permisi ya Bu ya, mau melanjutkan ke kelas lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah melakukan observasi, Bu Jana juga telah melakukan proses coaching, dan ada beberapa catatan nih Bu Jana. Ya bukan catatan-catatan yang tapi saya mencoba memberikan catatan berkaitan dengan proses yang Bu Jana sudah dilakukan. Tapi sebelumnya
sebagai kepala sekolah, saya juga berterima kasih Ibu telah melakukan tugas dengan sangat baik sekali. Ya, Jadi ini beberapa catatan nih, tapi sebelum ke sana bisa bercerita Bu tentang proses yang Ibu lakukan. Bagaimana nih? Jadi, iya Pak, saya tadi sudah melakukan proses coaching dengan coach ya Pak ya. Tadi saya melakukannya dengan alur tirta gitu. Yang pertama kali yang pertama kali saya lakukan itu saya menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi, dan juga yang terakhir itu menanyakan tanggung jawab. Alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang terjadi pada dirinya gitu, dalam contohnya dalam proses pembelajarannya mungkin seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah tadi proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Tadi ya Puji sudah bisa melaksanakan tanggung jawabnya, Iya. Dan sebenarnya juga kan tadi catatannya dia juga sudah melakukan dengan baik nih sebenarnya dari proses-proses bagaimana Ibu bisa lebih hadir penuh terhadap Puji, kemudian Ibu juga lebih bisa mendengarkan tadi saya perhatikan terus, dan pertanyaannya juga sudah sekarang sudah lebih berbobot gitu kan dari mulai gitu. Sekiranya untuk ke depan itu yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu dan itu apa sih dari proses coaching, dari pengalaman yang tadi saja? Iya, dari tadi yang sudah saya lakukan itu saya menginginkan pada diri saya itu untuk bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, lebih bisa memahami alur tirta sehingga hasilnya dapat menemukan solusi bersama dari permasalahan yang terjadi seperti itu Pak. Jadi saya ingin menguasai alur tirta dan juga prinsip-prinsip coaching itu bisa saya laksanakan dengan baik. Seperti itu Pak. Saya pikir cukup sekian itu, kemudian semoga Ibu jangan bisa lebih memahami lagi tentang tadi harapan-harapannya tentang bagaimana sih alur kita dilaksanakan, bagaimana sih supaya proses coaching bisa lebih berjalan baik dengan menggunakan dengan membuat pertanyaan bobot, apalagi tadi di alur kitanya bagaimana tujuannya, bagaimana mengidentifikasinya, kemudian rencana aksinya bagaimana. Itu saja Bu, sekali lagi dari saya pribadi dan sekolah terima kasih banyak telah melaksanakan program ini. Semoga ke depan Ibu juga bisa lebih bersemangat lagi untuk membantu kegiatan di sekolah supaya nanti ke depan sekolah itu kualitas lagi. Itu saja Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.